Yo guys, kembali lagi bersama Koko Driver. Di video kali ini gue pengen kasih kalian rekomendasi sebuah dashcam yang cukup keren nih. Hikvision V300. Dashcam 3 channel yang punya built-in 4G connectivity. Jadi kalian tinggal colok aja SIM card ke dalam dashcam ini dan kalian jadi bisa mengakses rekaman dashcam ini di mana aja kalian berada coy. Penasaran kan? Di video kali ini gue bakalan kasih kalian tutorial pemasangan dan review pemakaiannya gimana. Tapi sebelum masuk ke dua itu, kita unboxing bareng-bareng dulu yuk. Di sini kita dapat buku manualnya, terus ada SIM ejector juga nih. Di box yang ini kita dapetin ini dashcam utamanya nih guys. Ada lampu konektivitas 4G. Dia kamera depan sama kamera kabinnya itu jadi satu ya, dalam satu modul. Di sini ada colokan USB-C dan ada built-in 4G connectivity-nya. Tinggal colok SIM card langsung di dashcamnya. Next. Nah, ini kita langsung dapetin hardwire kitnya. Sumber powernya langsung sambungin ke fuse box. Ini ada 2 fuse tab dan ada 1 groundingnya. Kamera belakangnya ya guys, udah dapat kabel juga. Biasanya sih panjangnya sekitar 3-4 meter ya. Sekarang langsung aja kita pasang. Jadi basically tinggal tarik kabel, selipin ke plafon, buka pilar A, kabelnya itu dibalik pilar A gini, terus tinggal ditutup. Nah, untuk yang belakang, dia lari ke sini nih. Selipan-selipan karet, naik dari sini, terus ke karet sana sampai ke belakang. Dia akan tembus dari sini ke sini, keluarnya dari sini nih. Kamera belakang cukup lewat sini aja. Jadi ketemu. Nah, sekarang gue mau bahas kabel powernya ya. Dashcam Hikvision V300 ini dapat power dari colokan sikring ini nih, fuse tab. Simpelnya, dia ada 2, ada labelnya B+. B+ ini nanti akan kita colokin ke sikring yang ada powernya walaupun mobil mati. Satu lagi, dia ada labelnya ACC. Sikring ini akan kita pasang di colokan yang menyala kalau kita masuk kontak on atau ACC. Terakhir, grounding ini untuk mengalirkan arus balik ke aki. Nah, kalau yang biru ini dia relay, bisa didiemin aja guys. Langkah pertama untuk cari tahu colokan mana yang cocok buat yang B+. B+ ini yang membuat dashcam kalian bisa menyala walaupun mobil udah dimatiin. Nah, logikanya dia harus dapat arus yang on 24 jam. Gimana cara cari tahu yang ada arus listriknya walaupun mobil mati? Kalian bisa pakai test pen yang ada masanya, atau cara gampangnya kalian bisa baca diagram di sini, terus kalian kenalin mana electrical mobil kalian yang masih menyala walaupun mobil mati. Contoh, di mobil gue ini Daihatsu Sigra, ini ada tulisannya nih, horn. Mobil ini walaupun mobilnya mati, belnya tetap bisa menyala. Nih, gue tes ya. Berarti secara logika, klakson di mobil ini dapat arus listrik terus-terusan walaupun kuncinya kita cabut, mobilnya mati. Kalau mau cara gampang kayak gitu, kalian bisa pelajarin dari diagram mana aja part elektrikal yang dapat listrik pada saat mobil mati. Contoh kedua nih, dom. Dom ini berarti lampu kabin ya. Lampu kabin kita nyalain tuh, walaupun mobilnya mati, lampunya nyala. Coba kita tes pakai tes pen. Tuh, nyala kan? Terus tadi ini yang horn. Nah, nyala juga. Berarti kita pakai yang sikring 10 ampere aja. Kita bisa cabut sikring yang ini pakai cabutan sikring yang udah dikasih di boxnya. Posisinya memang agak awkward ya. Jadi, nah, udah kecabut. Kita simpen dulu. Kabel B+ ini yang warna kuning, kita colokin ke sini. Power utama, fuse tabnya sudah terpasang. Yang kedua, kita sambungin yang ada labelnya ACC. ACC ini butuh daya dari sikring yang ada arus listriknya pada saat kunci kontak kita putar ke ACC. Ya, itu logika juga. Kalian bisa pakai test pen, nyalain ACC-nya, atau kalian logika aja, baca di diagramnya mana elektrikal yang dapat arus listrik di saat kita putar kunci kontak ke ACC. Kalau kalian mau pakai cara yang putar kunci kontak ya kalian butuh bala bantuan ya. Itu nih istri tercinta gue. Coba colokin, terus putar satu aja ke ACC. Satu aja. Ya udah. Udah ACC ya. Nih, yang dapat listrik pada saat ACC on kan sebenarnya bisa mana aja ya. Pas kebetulan di mobil ini dia ada ini nih sikring ACC 5 ampere. Ya udah kita ambil ini aja sekalian. 5 ampere yang atas ya. ACC harusnya nyala nih. Tuh. Nyala kan? Berarti ini ada arus listrik saat kunci kontak diputar ke aksesoris atau ACC. Kita tes lagi. Tuh, nyala ya. Tapi jangan lupa, jangan main cabut aja pada saat ACC masih on. Sekarang kita matiin dulu. Cabut lagi kunci kontak. Nah, baru kita cabut.
yang 5 ampere. Bah. Sekarang saatnya kita masukin yang ini. ACC mana tuh? Kabel merah ya. Ada tulisan ACC. Colok. Sekarang saatnya kita beresin ini groundingnya. Grounding ini bertugas untuk membalikan arus ke kutub negatif si aki ya. Jadi nggak konslet. Ya ibaratnya kayak jaga-jaga lah. Untuk nyambungin grounding yang ini, itu harus disekrup yang langsung dibolt ke besi atau ke chassis. Kalau ke plastik nanti masanya atau arusnya tuh nggak balik lagi ke aki, nggak di grounding ke chassis. Jadi kita ambil groundingnya dari sini aja. Tinggal pakai kunci sok, kita sesuaiin aja nomornya. Kalian nggak perlu lepasin sampai boltnya itu sekrupnya copot. Kabel grounding bisa cuman diselipin aja guys. Tinggal selipin gini aja, and then kencengin lagi. Langsung nyala. Jadi pemasangan dashcamnya sudah selesai, tinggal beres-beresin rapi-rapiin kabel aja. Kita bisa pakai cable ties untuk rapiin kabelnya. Where is that cable ties? Menghilang. Lah, kemana ya? Ih, PA banget. Oh, ini dia. Kabelnya udah gua rapiin pakai cable ties, jadi kalian cari aja kayak besi-besi atau yang bisa buat ngiket inilah. Sekarang tinggal tutup ini, rapiin pilar A, sama pasang glove box lagi. Capitan sikringnya jangan lupa di ini lagi guys, dibalikin. Beres. Setelah selesai instalasi, kalian tinggal download aja aplikasi HIK Dashcam, pencet Add Device, please connect your phone to the device Wi-Fi. Hikvision V300. Nah, passwordnya ini udah ada di ini di aplikasinya. Initial password 1 sampai 9 kemudian 0. Udah connect, kita balik ke aplikasinya. Kita langsung disuruh enter new password ya, activate. Tuh, udah langsung connect ya. Dia udah nggak minta-minta connect lagi ke aplikasi. Setelah selesai instalasi dan ngelink sama aplikasi, kita masukin dulu memory card-nya. Dorong ke bawah aja, kita buka. Memory card is abnormal. Please format it. Sekarang mari kita cek hasil rekamannya. Hikvision V300 ini punya kamera depan belakang yang beresolusi high definition 1080p, dilengkapi dengan wide dynamic range yang bisa mengurangi overexposure saat kondisi cahaya ekstrim, dan dipadukan field of view yang cukup luas. Jadi detail seperti plat nomor dan wajah pengguna jalan lain bisa terlihat dengan jelas dengan visibilitas rekaman yang minim blind spot. Nah, kalau udah kayak gini, kita nyetirnya jadi lebih tenang. Karena rekaman yang dihasilkan udah cukup buat jadi bukti kuat dan bisa diandalkan kalau terjadi perselisihan di jalan. Untuk kamera kabinnya beresolusi 720p dengan infrared night vision serta field of view 124 derajat. Jadi buat driver online kayak gue nggak perlu khawatir lagi nih disalahin sepihak sama aplikator atau penumpang karena gue udah punya rekaman kabin yang jelas, detail, dan transparan. Apalagi dengan field of view 124 derajatnya. Visibilitas rekaman juga luas banget. Hampir nggak ada sisi kabin yang tidak terekam di kamera. And here comes the cool parts. Berkat gabungan built-in GPS dan 4G connectivity-nya, gue bisa melakukan koneksi dashcam dari jarak jauh. Seperti gue bisa melihat di mana lokasi mobil terparkir, mengatur electronic fencing, fitur yang memungkinkan kita memasang pagar virtual di area yang kita inginkan. Jadi pada saat mobil keluar dari area tersebut, kita bisa langsung dapat notifikasi di HP. Fitur ini bakal berguna banget ya buat para pemilik rental mobil, atau buat para orang tua yang ingin memantau pergerakan anaknya. Atau mungkin buat para istri yang pengen tahu suaminya lagi di mana nih. Ketiga, ada fitur tracing yang bisa melihat rekam jejak mobil dari titik A ke B. Terakhir, ini yang paling keren nih, 24-hour parking monitoring. Jadi kita bisa memantau kondisi sekitar mobil kita saat terparkir dari jarak jauh cuy. Oh iya, nggak lupa, built-in GPS-nya juga membuat rekaman jadi lebih valid. Karena adanya informasi kecepatan saat kita nyetir. Pengetesan siang hari udah dulu. Gue mau lanjut makan malam, nanti kita tes lagi rekaman di malam hari ya. Gue parkir di clubhouse, kita coba tes ini ya, remote aksesnya. Tinggal buka aplikasi HIK Dashcam-nya, pencet remote, lalu kita bisa pantau rekaman dashcam.
Tara. Tuh ya, ada motor mau lewat. Real time nggak tuh? Tuh. Lewat ya motornya ya. Walaupun memang ada delay ya, karena kan pakai data. Terus kita bisa pantau kondisi kabin juga. Tuh, nggak ada orang ya. Kamera kabinnya juga ada infrared night vision. Jadi kalau malam gini gelap, dia pasti kelihatan jelas tuh. Sampai barang-barang gue di dalam mobil aja masih kelihatan. Selanjutnya kita cek kamera belakangnya. Nih, ya nggak ada sumber cahaya sih kalau dari ini ya, di bagasi. Jadi mungkin agak gelap. Yang jelas sih ini kita bisa pantau real time nih. Remote access. Tuh. Keren ya? Sudah kenyang. Sekarang saatnya kita lanjut review pacaran. Saatnya lanjut review dashcam lagi ya. Sebelum kita mulai tes rekaman malamnya, kita tes collision detection-nya ya. Jadi gue akan pura-pura benturin badan gue ke mobil, nanti dia akan ngirim notifikasi ke handphone yang terhubung sama dashcam ya. 3, 2, 1, ibaratnya mobil lah. Ngeng. Kurang kencang. Iya. Kurang kencang. Mesti digoyang-goyangin kayaknya. Oke, goyang-goyangin gini ya. Tuh ada tuh notification. Bentar. Coba. Tuh ada ya. Parking collision warning. Dear customer, the recorder has detected that your car is vibrating. Buat kalian yang suka ninggalin mobil terus ada anxiety, kayaknya dashcam ini cocok banget buat kalian ya. Lu ya? Iya sih. Suka mikirin kalau ninggalin mobil, di mobil lagi ngapain ya? Lagi ada siapa ya di dekat? Perhatian banget. Oh ya, kita tes remote aksesnya lagi ya. Aku aja Oh ini kita ada di sini nih tuh. Iya. Aku lewat. Coba. Ih, ada siapa tuh? Ada tuyul lewat. Nah, pas malam hari kayak gini, kita nggak usah khawatir lagi sama hasil rekamannya. Karena dashcam ini sudah dibekali fitur Super Night Vision yang membuat rekaman kondisi sekitar mobil tetap terlihat jelas walaupun dalam kondisi kurang cahaya. Infrared Night Vision di kamera kabinnya juga otomatis menyala saat kondisi gelap. Jadi kita bisa nyetir dengan tenang pas malam hari kayak gini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi setelah memakai dashcam ini secara langsung di mobil pribadi, gue merasakan benefit yang gue dapetin itu lebih dari sebuah dashcam biasa. Jadi kalau dashcam biasa itu kita mendapatkan rasa aman saat nyetir aja. Kalau pakai Hikvision V300 ini, gue dapetin juga rasa aman pada saat gue nggak bersama mobil kesayangan gue. Karena kan dia punya konektivitas 4G. Jadi kalau kita lagi nggak bersama mobil, ya kan, terus kita lagi iseng-iseng, lagi ada siapa nih di dekat mobil gue ya? Atau ada yang parkir mepet-mepet nggak nih? Atau mungkin ada tim atau karyawan gue yang lagi bawa, gue jadi bisa mengecek mereka itu kemana aja, sama di perjalanannya mereka itu ada something wrong nggak. Dan itu memberikan peace of mind yang lebih dibanding dashcam biasa. Makanya gue bilang, dashcam Hikvision V300 ini cocok nggak hanya untuk pemakai pribadi aja. Tapi buat kalian nih mungkin yang punya usaha rental mobil, mau mantau armada mobil kalian, atau kalian yang pakai jasa pengemudi yang biasa disebut dengan supir. Misalkan contoh kalian lagi minta tolong supir kalian untuk beliin bayam di pasar. Ternyata bukan beli bayam di pasar, malahan mobilnya dibawa buat jemput calon pacar. Kan kalau pakai dashcam yang ada 4G connectivity kayak gini, kita jadi bisa tahu ya. Udah gitu lengkap lagi angle ya. Ke depan ada, ke kabin ada, sampai ke belakang mobil juga ada. Buat yang anaknya baru bisa bawa mobil, kalian juga bisa memantau secara jarak jauh untuk memastikan di perjalanan anak kalian itu nggak ada something wrong. Terus buat para pemilik rental mobil juga kalian bisa setting electric fencing atau geofencing. Misalkan kalian hanya mau mobil kalian tuh dirental seputaran Jabodetabek aja. Nah, kalian kan bisa set geofencingnya tuh sesuai dengan area yang kalian mau. Begitu mobilnya itu keluar dari area tersebut, kalian langsung dapat notifikasi ke handphone dan kalian bisa langsung follow up ke perental mobil tersebut. Kenapa kok dibawa keluar dari radius yang dijanjikan? Makanya gue bilang, Hikvision V300 ini menawarkan peace of mind lebih dari dashcam biasa. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa langsung check out di official store-nya Hikvision karena mereka memberikan garansi sampai 2 tahun
Atau kalian bisa langsung cek link keranjang kuning yang udah gue taruh di bawah. Dan jangan lupa juga buat mampir ke sosial media mereka di @hikdashcam_id buat informasi lebih detailnya dan supaya nggak ketinggalan promo-promo menarik dari mereka. Kalau gitu sampai di sini dulu review dari Hikvision V300 ini. Semoga video gue ini bisa menjadi referensi yang bagus buat kalian yang lagi cari-cari dashcam buat mobil kesayangan kalian. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.